Persilakan. Saya sambil duduk nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sebenarnya saya ada grogi nyampe materi hari ini karena istri minta ikut. Jadi itu yang ini bukan ini ya, orang itu istri saya sama anak saya. Ada grogi gitu ya, ada grogi. Apalagi materinya berat banget. Don. Tapi ada di masalah. Gitu. Walaupun kalau tidak ada masalah. Teman-teman sekalian, dari materi apa temanya don't touch me ya, don't touch me. Tapi pas ditolak saya lihat itu tentang ikhtilat. Tahu ikhtilat? Tahu ikhtilat? Ini semuanya berapa orang ini materinya apa? Nggak tahu. Jadi gini, ini saya nggak ngerti ya, mau di telkom, mau yang telkom, semua materinya sempat dalam
minggu ini, yaitu istilah. Emang apa yang salah dengan istilah? Apa yang salah dengan istilah? Soalnya kalau udah disampaikan, pasti kan perlu makan. Serius? Gak perlu makan. Tak perlu makan ya? Cuma ngomong-ngomong yang gede. Tapi nggak apa-apa, namanya ilmu kita pelajarin. Teman-teman sekalian, apa sih istilah bercampurnya antara sikuan dan akwal? Akwal apa? RT-nya apa? Artikel? Rupanya nggak ada. Tidak suara nih. Oh. Kata-katanya apa? Istilah. Hah? Interaksi antara ikhwan dan akhwat. Saya kata dulu deh, ini saya kata dulu. Hukum istilah jumhur ulama sepakat bahwa hukum istilah itu adalah oke, sekarang tadi definisinya apa? Kalau ikhwan bercampurnya antara bercampur baur bercampur baur antara ikhwan. Ini punten ya, sekali lagi ya, kalau saya di depan bukan berarti saya ini, tapi saya pengen sharing aja. Siapa tahu teman-teman lebih banyak ilmu daripada saya gitu. Bercampur baurnya antara ikhwan dan akhwat, haram kan? Haram kan? Kalau muhrim nggak haram. Yang akhwat saya tanya, dari sisinya interaksi antara ikhwan dengan akhwat haram kan? Jadi mau apa salah gimana sih isinya? Iya makanya jelas dari Indonesia. Ini soalnya dari komposisi, jadi saya nggak mau jelasin ya. Jadi teman-teman yang jauh ya nggak apa-apa. Apa tadi yang haram apa? Apa ini? Menjaga pandangan, menjaga pandangan, campur baurnya antara ikhwan dan akhwat dikaitkan dengan menjaga pandangan. Tapi kalau ketemu sama lawan jenis harus ngapain? Enggak apa pribadi. Yang akhwat kenapa bisa haram kalau interaksi antara ikhwan dan akhwat? Haramnya di mana? Hah? Ini saya tanya. Jadi gini loh, ini saya nggak tahu pola pikir yang ada di teman-teman itu apa tentang istilah. Saya juga nggak tahu karena realitanya nggak seperti dengan teori yang ada, betul nggak? Dan nggak seperti dengan keyakinan kita gitu. Ya nggak? Kita yakin sholat itu wajib. Saya pengen nanya tapi nggak tega, tanya bos. Dan maksudnya apa yang dilakukan interaksi mana yang dilakukan? Kalau kita melihat, saya nggak melihat enggak apa? Melihat terus. Oke. Kalau ini interaksi atau ikutan apa itu diharamkan ketika ada niatan untuk melihat terus gitu. Iya. Berarti kan kalau dosen perempuan lagi aja.
boleh dilakukan tidak berdasarkan untuk mencapai ridho Allah. Oh gitu. Berarti kalau ketemuan merem gitu ya? Oh, melihat yang masa melihat wanita yang lain. Benar saya fokus karena ini materinya saya bingung serius. Ini berat banget soalnya. Materinya berat banget. Gini, beda kita perlu bedakan ya antara istilah dengan kolwat. Tahu kolwat? Bukan akwat, kolwat. Apa kolwat? Hah? Berdua-dua apa makhluk? Jadi kolwat itu gini, kolwat itu secara bahasa, teman-teman sekalian. Kolwat itu secara bahasa itu artinya gini. Artinya itu menyepi, menyendiri, mengasingkan diri bersama dengan seseorang tanpa kesertaan orang lain. Kolwat, apa kolwat? Mengasingkan diri, menyepi, menyendiri, ya pokoknya mengasingkan diri bersama dengan seseorang, bukan orang lain ya, seseorang tanpa menyatakan orang lain. Itu namanya kolwat. Nah, kalau secara istilah secara bahasa, kolwat itu sering diartikan digunakan untuk hubungan antara dua orang di mana mereka menyepi dari pengetahuan atau campur tangan. Ada lagi? Jadi apa secara istilah tuh kolwat itu sering digunakan gini. Apa namanya, hubungan dua orang yang orang lain itu nggak perlu tahu mau ngapain, itu nggak perlu tahu, ya nggak? Hah? Backstreet. Oh, bahasa lainnya backstreet. Beda lagi kalau backstreet ya. Jadi nggak boleh ada yang tahu, pihak lain, pihak ketiga nggak ada boleh yang tahu gitu ya, kecuali hanya mereka berdua. Itu namanya kolwat. Kamu kira apa? Istilah apa istilah? Mana kan udah setting lo istilah apa sih? Yang tadi, oh bercampur baur. Ya bercampur baur, tapi secara istilahnya banyaknya laki-laki dan wanita perempuan dalam satu aktivitas, itu yang dilakukan secara bersama saja tanpa ada batas yang memisahkan antara mereka. Itu namanya istilah. Apa tadi? Mau masuk ya? Enggak, saya tunggu dulu. Ini saya yakin ngomongnya gak bakal nyampe. Ya gak apa-apa, kita senang-senang aja. Soalnya matinya berat. Istilah yang banyaknya laki-laki perempuan nih, jadi ada sejumlah laki-laki dan perempuan, bukan penuh orang, tapi sejumlah laki-laki dan perempuan yang dalam satu aktivitas dilakukan secara bersama-sama. Ini kayak ini, misalnya kayak gini, tanpa ada batas yang memisahkan antara mereka. Jadi nggak ada batas. Ngerti batas nggak? Ngerti ya? Ngerti batas kan ya? Batas ngerti batas? Enggak. Itu batasnya dalam arti fisik saja. Ya itu nanti bakal dijelasin. Tanyanya nanti aja. Jadi gini, antara kolwat dengan istilah itu beda, ya. Yang diharamkan oleh Islam itu istilah. Tadi apa pengertian istilah? Nah, jadi bercampur baur dalam satu aktivitas laki-laki dan perempuan
Haram nggak? Saya mau tanya, haram nggak Allah? Tadi apa pengertian Allah? Menyendiri dan mengasingkan diri, mengisolasi diri dengan seseorang tanpa diketahui oleh orang lain. Orang lain nggak usah tahu lah apa ini. Ya, kita akan membahas yang pertama jenis dulu ya. Nanti semua jenis kita bahas. Ada bagian ya, ada bagian. Dan pertama jenis ada. Jadi bukan dia tahu gini loh. Gini bukan masalah ngapa-ngapain. Jadi orang lain itu nggak boleh tahu kita ngapain. Ada. Yang belakang, bukan yang belakang. Haram nggak? Haram. Ini pun ada lagi sama hal-hal ya. Nanti saya jelasin kenapa apa semuanya Islam itu mengatur sedemikian rupa gitu. Istilah ini haram kenapa? Nah, sekarang Allah apa? Saya tanya. Enggak malah itu. Saya beda. Teh apa teh? Bawa teman-teman yang tadi. Seseorang itu ya spesifik ya sesuatu yang bisa lakukan. Kalau berjuang negatif haram. Sudah ada tahu misalnya. Ya maksud itu apa ya? Kalau sunnah itu gini kita mau kuliah gitu jangan ini sama saat masalah istilah dari hukumnya haram kita harus tahu praktek-praktek apa aja yang itu nggak boleh dengan sedikit-sedikit maksiatnya maksiat itu banyak gitu ya. Iya betul nggak? Tapi sebenarnya bisa maksiat tuh nggak? Iya. Ya tahu ya ini tahu.
istri, itu boleh. Berkholwat dengan saudara, orang lain nggak boleh tahu, boleh. Serius. Makhluk, misalnya dengan siapa gitu, misalnya dengan adiknya atau saudaranya gitu yang satu makhluk, boleh nggak berduaan, tapi orang lain nggak boleh tahu. Ngapain? Oke, yang pertama kalau itu dibolehkan yang pertama dengan pasangan, ya. Yang kalau itu gimana? Yang kedua, yang bersama makhluk dengan niatan yang benar, bukan dengan niat yang salah, dengan niat yang benar. Soalnya ini berdua-duaan dengan sesama jenis pun itu perlu diperhatikan. Coba nih tengok ayat kedua lalu ada yang dibacain. Tengok ayatnya. Itu suruh menjaga makanan siapa? Saya tanya. Coba tengok surat Al-Qur'an ayat 31 ayat 2. Ayat 31. Itu menjaga makanan siapa? Kenapa? Nggak disebutin kan? Semua jaga makanan. Karena kita di kalau lihat cowok ya, anjir banget. Jadi tadi apa? Berdua-duaan ketika dibolehkan berkholwat dengan istri atau suami, gitu kan? Berkholwat dengan makhluk dengan niat yang baik atau benar gitu ya. Niat yang baik dan benar menurut Allah dan Rasul dan menurut kita gitu ya. Yang ketiga, berkholwat itu dengan Allah. Itu boleh berdua dengan Allah. Namanya kholwat ya. Nah, yang nggak boleh apa tadi dengan lawan jenis maupun dengan sejenis dengan niatan buruk, dengan niatan jahat. Itu yang nggak boleh. Dan orang lain nggak boleh tahu. Maksudnya untuk berbuat maksiat gitu ya. Terserah maksiatnya ngapain aja. Saya nggak pernah peduli gitu ya. Maksudnya ngapain aja, mau pegangan tangan, mau badan-badan dan segala macam gitu. Apalagi dia mau gitu ya. Karena dalilnya jelas bahwa jangan sekali-kali di antara kalian laki-laki gitu ya, la yahruna ahadukum la yahruna rijalun bi amro'atin, jangan kalian mendekati berdua-duaan seorang laki-laki dengan seorang perempuan illa kana syaitonata lidua, kecuali setan yang jadi ketiga. Makanya kalau misalnya ada orang berdua jangan lihat, nanti kita jadi nggak itu cepat banget jadi jangan tulis kalau boleh tulis nggak maksudnya gini apa maksudnya dia itu berdua-duaan gitu ya. Kalau berdua-duaan itu yang ketika setan itu maksudnya apa namanya ya setan ini bakal mencoba gitu kan ya misal kayak ada kerjain tugas gitu ya punten kayak kerjain tugas biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya lama-kelamaan mas saya sih kerjain tugas 5 jam gitu sehari malam gitu kan nggak mungkin gitu ya kan. Nah caranya gimana gitu ya, cari tempat-tempat yang mungkin lama yang orang tuh yang nggak dimasak harus juga ya kan. Kalau misalnya kita kerjain tugas yuk gimana sih di kosan saya di kosanku aja gitu ya dia nggak boleh itu nggak boleh ya dia nggak boleh. Kalau misalnya kan orang nggak perlu tahu gitu ya nggak, orang nggak perlu tahu pas
semuanya berdua gitu. Jangan bener. Nah, jadi gini, nih maksud ayat hadis tadi ya, la yahluna bijul bijalun di al-Qur'an tulaka syai'ona jadi jangan sekali-kali kalian seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali setan yang ketiga. Berdua-duaan yang ketiga setan. Bertiga-tigaan dua laki-laki satu perempuan atau sebaliknya dua perempuan laki-laki yang keempatnya setan. Berempat-empatan laki-laki perempuan semuanya yang kelimanya setan. Maksudnya apa? Ya kalau dia nggak benar gitu kan apa? Iya, maksudnya kalau dia nggak benar gitu, itu maksudnya kayak seperti itu. Jadi nggak cuma berdua-duaan doang, tapi bertiga-tigaan. Ini yang namanya istilah bertiga-tigaan, berlima-limaan gitu kan. Nah kalau bersepuluh-sepuluhan, siapa setannya? Semuanya setan. Itu kan tiga. Jangan diambil hati ya, jangan diambil hati. Mereka salah. Ini sakit ya. Berarti saya coba pacaran saya benar ya. Ya Allah dari Allah. Oke, berbuat kita ini saya masih ngomong istilah. Saya masih ngomong istilah. Jadi istilah itu hukumnya halal. Istilah itu bukan hukumnya haram ya. Kalau saya ada hukum saya, nah Allah pun akan menjadi halal ketika tadi dia berdua-duaan atau tiga-tigaan bersepuluh-sepuluhan kalau niatnya itu jelek, niatnya itu berbuat maksiat. Kan bisa kan pacaran itu bersepuluh ya, mas pacaran itu salah. Kan bisa kan bersepuluhan itu apa namanya berpasangan-pasangan tumbuh satu barang gitu kan nggak tahu malu gitu kan. Apa tuh namanya itu? Papi apa tuh? Depannya ada apa? Papi apa? Cubit-cubitan. Namanya siapa? Kan siapa? Ada. Lagi, semuanya tanya. Kalau ada ikhwan gitu ya. Aduh.
Ya apa jadi? Nah itu juga apa namanya? Bisa jadi gitu karena kan itu dunia maya gitu ya. Tapi memang belum ada aturannya, belum ada aturannya, belum ada fatwanya gitu. Jadi kalau selama belum ada fatwanya lakukan saja. Dengan apa namanya, dengan ada perasaan, memunculkan perasaan berbunga-bunga ya, bunga-bunga nggak itu ya, berbintang-bintang yang bersinar gitu kan. Ya kan kan kalau netes television, saya nggak netes television kan sekarang. Ya nggak tahu sih. Istri Nabi itu sebaiknya dibalik tabir, dibalik dinding, dibalik dinding. Jadinya bukan dinding ini ya, tembok Cina gitu ya kan. Balik dinding, dinding itu maksudnya, triplek dinding apapun gitu ya. Nah, memang itu ada nanti penjelasannya beda, ya penjelasannya beda. Nah, ketika kita berinteraksi ngomong gitu kan, apa namanya tadi gitu, kalau misalnya dia berdua-duaan ngobrol gitu kan, dengan niat yang benar, bukan niat yang salah, bukan niat untuk berbuat maksiat, apalagi mencuri hatinya gitu kan, jadi masalah. Jadi masalah. Asal tadi jaga pandangan, jaga perasaan. Jaga pandangan itu kalau pendapat saya ya, pendapat saya itu jaga pandangan itu yang menjaga pandangan ini, pandangan hati. Jangan sampai hati-hati ini semakin terkoneksi gitu kan. Ya soalnya sama-sama kayak Nokia gitu kan. Jadi saya kalau kayak Nokia itu atau dia lagi nyala gitu ya, atau belum udah nyala gitu. Nah ini nggak boleh gitu, ini nggak boleh. Tadi gitu kan, memang pada dasarnya perasaan itu akan muncul lewat dari pandangan mata. Nah makanya kebanyakan ulama menganjurkan sebaiknya ketika berinteraksi dengan yang lawan jenis yang bukan mahram tentunya menjaga pandangan. Terserah dia orangnya gimana, tapi jangan sampai merusak hati. Hah? Cekingnya juga sama. Pasti kan rasanya apa? Kenapa? Bahasanya apa? Berbunga-bunga. Senang ya? Ya yang seneng gitu ya, yang biasa aja tapi gini, memang kita belum gitu ya, kenapa sih kok Islam sampai ngatur-ngatur ginian gitu ya, sampai ngatur-ngatur ginian. Toh tadi orang berada di kantin gitu, misalnya ada orang gitu di sini ada yang tempat juga di mana tempat aja katanya lantai 5 fokus ya. Kalau saya belajar ya, apa namanya kawan-kawan itu, kenapa itu dihindari gitu ya, jangan sampai nggak ada orang lain yang tahu, karena ini loh, apa namanya kita nggak ada yang tahu, kata dia kata Rasul yang ketiga setan. Bisa jadi semenit, 5 menit pertama, 10 menit pertama nggak terjadi hal-hal sesuatu yang aneh, ya nggak, ngerjain fokus saja percaya gitu kan, pas dia ngomong berarti gitu kan, tapi pas lagi 20 menit pertama gitu kan, udah jadi lagi gitu kan, ngerjain. Jadi kan beda ada itu setan udah masuk di sana, walaupun ya kita mampu membentengi diri ya, sesuai orang pun ya, sealim-alim orang mau laki-laki mau perempuan itu kalau misalnya udah ketemu dengan lawan jenis gitu ya, apalagi berdua-duaan tentunya yang cakep gitu, kalau jelek makin gitu. No.
kondisi yang memang kita perlu berduaan. Contohnya akhwat misalnya, pengen pulang malam gitu, habis main biliar misalnya.
Soalnya gini, kalau misalnya berduaan dengan yang tua makro lagi dekatan gitu ya, semuanya itu faktor efek itu apapun efek. Dari mulai tangan sampai apa itu efek. Betul nggak? Yang bilang iya pasti ada. Yang nggak mau ada. Pasti ada gitu. Yang mau laki-lakinya itu perempuannya gitu kan? Ya nggak? Karena kan kita dia nggak bisa ngeles juga, betul nggak? Jadi lagi kalau itu oh kalau dipegang begini gitu, weh gimana gitu? Atau apa gitu? Pasti ada pakai parah gitu. Nah itu apa namanya? Itu nggak boleh. Saya yakin teman-teman nggak bakal melakukan semua gitu ya, nggak bakal melakukan itu semua. Tapi kalau misalnya kondisinya kayak tadi, boncengan motor misalnya, boleh nggak? Ini boncengan motor bawa mobil, boleh? Saya pernah punya yang begitu. Yang namanya aktivis dakwah itu sadar minimalnya itu nggak punya mobil tuh mau apa? Kalau punya mobil dakwahnya total gitu, jadi pakai motor aja gitu ya. Ini tadi apa tadi? Kalau kita punya motor, boleh kan ya? Soal kenapa boleh? Bersihkan di mana? Bersihkan di mana? Saya agak sulit bikin bayangannya. Islam ini kan punya aturan yang banyak gitu ya, punya aturan yang banyak. Dan aturan ini enggak semata-mata untuk mengatakan kita gitu. Karena ada perempuan juga punya apa? Segini nggak boleh gitu, nggak boleh gitu kan. Pakai jilbab segini nggak boleh gitu. Ya nggak boleh kalau misalnya pakai mini rok. Yang bisa ada kayak gitu. Apa kan ada gitu, jadi nggak boleh dilarang ini haram. Itu apa namanya? Peraturan itu ada untuk menjaga kita, bukan buat bukan menekan, tapi buat menjaga kita. Nah, kalau misalnya tadi bawa apa namanya naik motor boncengan, ya tadi itu kalau saya darurat jadi masalah. Kalau darurat jadi masalah. Aku mau nyontoh seperti Siti Aisyah, ya kan? Apa Siti Aisyahnya naik, ya jadi tutup gitu. Aisyah
duluan nggak boleh. Satu sisi ya, kalau zaman dulu ya zaman Nabi, ya zaman sekarang jangan nggak boleh. Cuma ada toleransi lah ya. Satu sisi apa namanya berdua nggak boleh di perjalanan lagi. Di sisi yang lain kita harus menghindari fitnah. Kenapa? Oke. Ya nggak? Soalnya ini itu sampai dulu sama Allah. Siti Aisyah ini apa namanya? Kan nggak ada dalam kafilah ya, satu kafilah pengen balik ke Madinah, gitu, pengen balik ke Madinah. Siti Aisyah ini kalungnya ketinggalan, kalung apa perhiasan yang namanya wanita gitu ya, pasti kalau ada perhiasan yang ketinggalan kayak serius, betul nggak ya? Ya kalau ada perhiasan yang ketinggalan, ya kan? Jadi yang berharga yang bisa dijual. Tapi itu dari mana deh? Nah, ada salah seorang sahabat tahu deh, pakai Aisyah gitu kan, nyari gitu. Ini sahabat dia nggak biar ke yang lain gitu, dia nggak biar ke yang lain karena khawatir Aisyah apa gitu diculik atau apa gitu kan, istrinya Rasul gitu. Pas balik ke perkemahan gitu kan, perkemahan masih ada. Oh iya benar, Aisyah masih ada. Ya udah, pulang itu dianterin dengan cara tadi apa namanya? Yang dituntun nontonnya gitu ya, bukan si Aisyah yang dituntun tapi nah pas apa ya sebelum sampai Madinah ada yang kemarin tuh pas si Rasul kayak gitu berbuat zina, gitu aja zina coba, gitu aja zina, apalagi yang ngerjain tugas tadi gitu. Saya ngomong kayak gini supaya kita tuh mengubah pola pikir kita, paradigma. Nah, jangan sampai apa namanya Islam itu kan terkenal ekstrim gitu kan. Ini aku tahu gitu, apa gitu kayak ninja 3 bom. Soalnya serius, coba ya sebelum kenal apa jumlah level segala macam. Pertama kali ketemu sama aku di luar play terus pakai cadar, apa yang dipikirin? Nah, saya pengen coba kita tuh berubah pola pikir paradigma gitu, tapi tetap menjaga aturan-aturan Islam. Tuh aturan Islam juga nggak bakal apa nih, nggak bakal punah di telan zaman, semuanya pasti sepanjang zaman itu tetap gitu, nggak bakal berubah. Nah, contohnya kayak tadi, gitu. Tadi itu apa? Contohnya apa? Oh yang tadi gitu ya. Nah, kita di satu sisi nggak boleh berdua, di sisi yang lain kita harus menghindari fitnah. Apa namanya? Ada kemarin sebelum pulang dikabarin tersebar kan namanya apa dari mulut ke mulut gitu ya. Masih masuk ke Rasul sampai pulang didiam nggak si Aisyah? Coba ya, seorang istri yang didiam oleh suami gimana coba? Kalau suami didiam istri mah dari masalah gitu. Bisa kalau punya istri didiam sama suami. Luar biasa tamat sakitnya, kayak merasa apa gitu setelah berbuat sesuatu dosa yang besar gitu. Nah turun ayat Allah tuh turunin ayat yang menegur, jangan langsung percaya dulu, didambari pada bagian. Jadi kita harus klarifikasi, tanya nih setelah itu terus berdua asik gila siapa aja tapi itu dari buatan aja terus kayak gue aja selalu berdua tau si itu tuh emang cantik gue tahu gitu. Ini nanya doang klarifikasi bener gak? Dia tinggal jawab aja nggak kemati nanti gitu apa yang pulang istrinya jadi nggak jadi masalah. Jadi artinya berkhawat itu tadi masalah kan? Tadi kalau masalah ngobrol ya kalau bisa jangan tertekan kan kita ini jangan jauh lah ya sama sesama jenis penolak ngobrol jangan itu tuh jauh loh makanya jauh banget itu. Ayo udah
perdebatannya nggak jadi masalah. Itu kalau saya, kalau ini pendapat saya. Tapi semuanya sebenarnya lebih baik menghindari dari itu semua. Lebih baik, ya, lebih baik menghindari itu semua. Tapi kalau misalnya keadaannya nggak bisa, ya nggak jadi masalah. Bukan persoalan. Karena kalau sesama aktivis, ya aktivis dakwah gitu ya mungkin saling jaga. Tapi kalau misalnya dengan orang lain, misalnya gimana? Menyesuaikan dan jangan sampai apa namanya, kan kita lagi dakwah juga ya kan. Jangan sampai langsung cipok aja pas ngobrol cipok gitu. Saya kasih juga. Awalnya tahu kan? Ini jangan kok semua ustadz itu bego. Ustadz satu tahu juga. Cuma diem aja gitu, nggak mau tahu. Kita itu kan. Jadi kalau sama yang bukan dia nggak ngerti gitu kan, ya nah apa namanya, ya malah dia harus kita ajak untuk dakwah gitu kan. Tapi tetap tidak menyakiti hati mereka dengan apa yang mereka nggak tahu gitu. Mereka berjaga interaksi dengan ikhwan aku belum tahu, ya santai aja. Karena ini juga sama aktivis dakwah, datar-datar aja gitu. Suaranya yang ikhwan ataupun akhwat suaranya nggak mau lembut sama lembut, itu khawatir aurat. Soalnya kalau misalnya terlalu lemah lembut, khawatir menyiksa hati para laki-laki. Loh, ini kan salah. Ini apa namanya? Ini yang sebenarnya harus dihindari ya. Sampai tahu kasusnya laki-laki ganteng yang di Arab Saudi. Ya, saya nggak tahu itu gantengnya dari mana ya. Tapi gantung saya sebenarnya. Nah, di zamannya Umar bin Khattab jadi khalifah, sampai ada loh, apa namanya, seorang perempuan malam-malam itu buat syair, bikin lagu gitu ya, membuat syair puisi untuk seorang laki-laki. Itu apa namanya, pas ini ya, pas kedengeran sama Umar, dicari laki-laki, siapa laki-lakinya? Oh ya ternyata ganteng juga nih gitu. Ya Umar gak suka gitu, bilang gue ganteng juga. Ada disuruh apa ya? Disuruh gundulin ininya, rambutnya. Tapi ternyata digundulin makin ganteng. Digundulin makin ngomongin gitu. Oh udah, Umar bin Khattab langsung ngedeportasi gitu. Bukan deportasi, apa yang? Ya mindahin lah ke negara yang lain. Apa segitunya coba? Ini bukan berarti ini Islam ini kejam banget gitu kan, orang nggak mempunyai kebebasan hidup gitu, bukan, tapi menjaga hati para perempuan ketika itu gitu. Sama ini juga laki-laki juga gitu, laki-laki juga khawatir apa gini loh, kalau misalnya udah ada perasaan di sini gitu ya, pasti kita mengapain itu terngiang-ngiang dan pasti jadi bahan obrolan, betul nggak? Apalagi para ikhwan gitu ngobrolin apa aja. Kata kalau tahu pada ngobrolin laki nggak mutu gitu. Oh kecuali Adam, kecuali Adam. Nggak mau ngutang ya Adam, ngomong ngutang. Apa sih? Jadi apa namanya? Ya itu kita jaga lah gitu, gitu. Makanya kalau ada pelan ya, udah jauh sana ya. Kalau ada pelan ya langsung ya, nggak usah nanti. Nah, itu khawat itu haram. Nah, kalau istilah bercampur baur yang diharapkan apa ketika bercampur baur pada pemisah. Nah, pemisah ini ada dua pendapat. Pemisah dengan tabir, maksudnya pembatas, atau pemisahnya dengan jarak. Kalau dengan tabir itu dalilnya ke surat Al-Ahzab ya, ayat 32 kalau saya. Ya, ayat ya 53. Al-Ahzab ayat 53 itu pakai tabir di balik dinding. Jadi nggak boleh bercampur baur tapi pakai pembatas. Tapi ada pendapat yang hanya dengan jarak itu nggak jadi masalah. Nah tinggal pilihan yang nggak boleh itu campur baur. Tapi gimana kalau misalnya lagi wali mahal, lagi ada party gitu, lagi ada dunia, itu gimana? Hah?
kan bisa. Soalnya ada kakak kelas waktu pernikahan itu dipisah dari pintu masuk itu, jadi yang pakai laki-laki udah masuk sebelah sana. Nah, kalau itu kan penurunan biasa. Kan buat apa jadi masuk banyak setan. Nggak kalau lagi ya kan kalau misalnya kita ngadain kan ya dipisah kayak gini gitu kan, ya kan dipisah kayak gini. Tapi kalau misalnya biasa di kuliah segala macam. Ngejaga. Hah? Ngejaga. Ya salah satunya apa alternatif, nggak ada alternatif lain selain menjaga diri sendiri. Nggak ada alternatif lain kan selain menjaga diri sendiri. Dulu sempat ekstrim ya, jadi gini loh, makanya saya agak berat nyampein materi ini karena saya udah nggak se-ekstrim dulu lagi. Bukan berarti saya lupa ya, karena saya udah punya istri gitu, jadi tahu gimana. Istri saya udah nggak ada kan? Dari cantik insya Allah cantik. Gitu. Saya tuh dulu pas semester 2, semester 3 yang belum tahu saya ini dari Telkom ya, lulusan IT Telkom. Jadi kalau manggil bapak itu keterlaluan. Lulus baru 2011, 3 bulan setelah itu nikah. Sampai saya kalau ngomong sama akhwat itu nadanya tuh agak parah, bukan marah ya, tinggi gitu ya. Sama akhwat juga gitu, nadanya tinggi gitu. Ya main tinggi. Ada ya kan supaya ngejaga gitu, ngejaga wibawa kan orang laki harus ngejaga wibawa. Doi-nya gitu, biar keluar gitu kan. Nah, satu mereka pasti kelas, dia yang orang biasa lah ya, teman saya, nggak pakai jilbab gitu. Saya nih, apa namanya? Ini udah penuh nih. Padahal itu kalau di ITN waktu pas zaman saya ya, itu udah terkondisikan. Kalau masuk kelas tuh laki-laki, perempuan, itu udah terkondisikan, udah biasa. Kalau sekarang nyampur, karena memang perempuannya sedikit gitu ya. Ya gimana mau lagi gitu? Pasti pernah nyampur. Nah pas di sini, yang di pojok kosong. Saya duduk di sebelah pojok. Gitu. Pokoknya udah pada masuk. Nah, datang si perempuan itu teman saya gitu. Mau duduk situ. Wah, ini makanya ini mumpung masih anget, anggap ayam gitu kan. Jangan kayak gitu, jangan seksen gitu lah gitu. Maksudnya, ya kalau misalnya apa namanya, ya kita nggak ngusir, ya kita ngejaga diri gitu. Kita ngejaga diri kita sendiri. Ngapain kita? Ya pindah aja. Kalau emang nggak mau gitu kan, pindah aja. Dan jangan sampai nyakitin orang lain. Orang lain itu gitu, jadi jangan sampai ya kalau makan karena mereka nggak tahu, ya nggak. Nah itu seperti itu. Ini cara dakwah gitu kan. Kita istilah tahu haram gitu kan. Nah itu kita praktekin. Tapi ketika bercampur dengan orang-orang yang nggak ngerti tentang haramnya istilah, kita menyesuaikan diri dulu gitu kan. Dan kita alternatif terakhir itu ya menjaga diri kita sendiri. Menjaga diri kita sendiri. Nah itu gitu. Akhirnya ada yang tanya itu saya teman-teman bingung, apa enggak? Saya mau nanya, jadi kan kalau zaman dulu kan ada itu para sahabat itu kan ikut perang. Zaman dulu itu kapan? Zaman dulu sahabat itu kan ada ikut perang. Ya. Siapa wanita? Apa yang saya ketika itu yang ikut perang itu dia kan melindungi Rasul. Ya. Itu gimana? Ikut melindungi? Kalau yang saya baca. Siapa nama sahabat? Saya bagi. Nah, cara melindunginya kita gini loh, itu kan bukan dalam kategori khawlah dengan yang dulu. Dan itu bukan istilah, karena kita nggak tahu prosesnya gitu kan. Iya nggak? Masa iya masa laki-laki jawabnya kayak gitu, nggak lucu gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman nggak ngebayangin ya. Gitu kan. Terus gitu, jadi itu bukan khawlah tentang istilah. Bukan istilah dalam artian ini ya, karena kita nggak tahu posisi dia ketika berperang di mana sih perempuan itu gitu ya. Karena memang ada jong perempuan itu dan mereka pasti nyesuaiin diri gitu. Mereka pasti nyesuaiin diri, nggak mungkin ya. Kayak Cut Nyadim gitu, Cut Nyadim
Jadi panglima perang ya di depan, gitu kan? Ya nggak di belakang. Makanya perempuan-perempuan perang sih di panglima perang, gitu. Harusnya. Main kerja pun jadi masalah di sini. Panglima perang aja bisa, masa kita nggak bisa ya? Ada yang bisa main kerja di sini? Ada. Ya serius saya nggak percaya kalau bisa main kerja. Bisa, kalau bisa. Ya sekali-kali lah ada materi praktek kerja. Halo. Karena itu kondisinya pakai usul fikih, jadi ini kan masalah fikih, masalah aturan alam itu makanya pakai teori usul fikih. Nah, usul fikih itu ada teori darurat. Selama itu darurat ya, zat atau sesuatu yang tadinya haram ketika darurat itu menjadi boleh, bukan haram ya, tapi boleh dengan keadaan tertentu. Contoh ini, makan babi itu halal nggak? Halal. Kalau babi yang disunat, coba aja. Kalau yang disunat itu nggak tahu. Si ada lagi mikir kalau cara babi. Dia mikir sunat itu. Apa mikir yang sunat ya? Apa tadi? Babi itu apa fungsinya gitu ya? Nah, dia tinggal di hutan ya, lagi musafir ke hutan ya kan, lagi dakwah misalnya ke hutan, dakwah ya bisa jadi perjalanan gitu kan, lewat hutan, sampai itu udah 3 hari 3 malam kan sempat jalan pulang gitu kan, persediaan nanti. Nah ada babi lewat gitu kan, assalamualaikum. Ya kita coba seboleh makan, boleh nggak? Boleh, darurat. Asal apa? Ketentuannya apa? Dengan kadarnya hanya untuk menghilangkan lapar, bukan untuk kenyang. Nah, kalau kondisi darurat atau kondisi darurat yang nggak ada lagi yang bisa kita minta bantu gitu ya, misalnya awal-awal pada tidur nih, dan dia juga kan gak enak juga masa misal suruh jemput di kampus gitu, anaknya apa namanya ngekosnya di Sukapura misalnya, ya sama aja juga nggak mau sendiri kan gitu kan, ya kan? Ada ya nggak ada cara yang lain selain kita tolong para ikhwan-ikhwan yang jomblo gitu. Ya benar kan? Dia mau sama saya boleh gitu. Nanti saya tidur sama istri. Ya kita masih tidur, nanti dikira apa-apa. Ya sama saja. Wanda bisa tolong antri kan? Lagi masalah. Kan tinggal harus perbaikan ini nanti. Gitu ya. Ada yang tanya? Sebenarnya panjang, ini serius panjang. Saya kayak kumpul kambing itu saya pengen ngebahas, tapi teman-teman pasti nggak bakal pernah kumpul kebo lah ya. Tadi kan akan tentang masalah darurat ya. Tapi ada akhirnya tuh yang jadi ya darurat itu jadi sering gitu. Soalnya kayak nggak ngasih batasan diri. Oke. Nah, yang namanya darurat itu enggak disengaja. Yang namanya darurat itu enggak disengaja. Yang namanya darurat ya. Yang namanya darurat itu enggak disengaja. Enggak kenal tempat, enggak kenal waktu, dan enggak kenal kondisi. Enggak disengaja. Tapi kalau disengaja gimana? Nah itu namanya yang pengen gitu. Apalagi yang minta yang ikhwan yang ngatur itu terus bisa beda-beda. Ada puasa? Ada. Sosok yang udah aja ini aja kok kan? Tapi makanya saya ada faktor ada udah kan? Kalau misalnya ada azan, kayak lagi show gitu ya, gimana cara kita tahu waktu sholat? Gimana kita tahu waktu itu buka, waktu itu imsak gitu? Ada di dekat kita, rumah kita. Nah itu yang jadi patokan. Itu yang jadi patokan. Kalau ada apa-apa ya ada apa-apa ya kita tahu apa gitu. Kan kalau untuk kasus yang itu daerah tertentu kalau azan misalnya yang nggak ada azannya Kok jadi azan? nggak maksud kayak main-main aja. Oh iya. Misalnya di
Semuanya paling dekat. Semuanya paling dekat. Jadi teman-teman kalau belajar Islam ini ya, saya juga dulu haus dengan apa namanya ilmu-ilmu Islam. Kalau teman-teman semakin dalam menyelami ilmu Islam, hukum Islam, ternyata asik loh. Asik untuk apa namanya lucu-lucuan, ketawa-tawaan, serius. Dan ini wajar, ini wajar. Makanya teman-teman jangan terlalu apa namanya jangan terlalu strict, jangan terlalu overacting juga ketika dengan objek dakwah. Santai aja, semuanya santai. Ada yang lain? Dikasih mungkin ketika bagaimana harus menjaga agar niatnya tetap lurus dan sebagainya. Oh iya, isi pak. Saya rasa yang poinnya itu hati-hati kita, karena hati itu banyak yang kotor. Ini serius, saya juga walaupun boleh sekali. Jadi ini apa namanya? Ya untuk ini kita semua saling jaga lah, saling jaga dan saling apa sering-sering istighfar aja, sering-sering zikir. Kalau misalnya kita sering-sering zikir, sering-sering istighfar, ya itu udah otomatis lah, insya Allah udah otomatis. Dan pengen ngelakuin sesuatu itu, ya ingat Allah. Atau udah ngelakuin sesuatu yang cepet-cepet istighfar. Dan yang pasti sering-sering banyak cari ilmu. Ya mungkin bosan sama saya, sama siapa kayak gitu. Ya sekali-kali lah menghadirkan ustadzah gitu, itu masalah. Boleh, kalau dedeknya boleh orang yang nyari gitu, itu enggak? Ya itu gitu. Seneng banget. Tapi kalau masih ada, ya tetap saya aja sih. Untuk membersihkan hati kita sebelum waktu pulang ini, marilah kita beristighfar sebanyak-banyaknya dan pesan saja buat teman-teman yang ya untuk mengajak teman-teman yang lainnya, karena untuk pulang ini kan rutin karena durasi udah azan, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah sama-sama. Dan doa penutup apa?